Oke, Anda bersama dengan saya Rudi Sangyan. Saya ingin melakukan satu ringkasan dari hasil weekend open discussion yang dilakukan pada Jumat yang lalu, tanggal 4 September 2020. Sebelum saya melakukan tambahan pada ringkasan tersebut, maka saya perlu menjelaskan tentang adanya kesalahan dalam mengukur produktivitas dan kinerja pelabuhan, ya, di mana pandemi ini jadikan alasan bahwa produktivitas dan kinerja pelabuhan itu tidak maksimum. Padahal waktu beberapa tahun yang silam belum adanya pandemi, produktivitas dan kinerja pelabuhan ya tidak ada yang berubah gitu ya. Oke, kalau Anda perhatikan di berbagai media mereka menggunakan adanya grafik bongkar muat yang turun gitu ya, yang dimana grafik bongkar muat ini digunakan untuk menggambarkan produktivitas dan kinerja pelabuhan gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa grafik turun naiknya bongkar muat itu menunjukkan adanya turun naiknya arus komoditi perdagangan barang baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Grafik turun naiknya bongkar muat tersebut bukanlah parameter yang digunakan untuk mengukur produktivitas dan kinerja pelabuhan gitu ya. Dan juga sebaliknya tidak dapat juga dikatakan bahwa produktivitas kinerja pelabuhan itu, misalnya banyaknya kontainer yang dibongkar atau dimuat per satuan waktu itu, kalau pelabuhan tidak mencapai maksimum, maka itu dikatakan 100% kesalahan daripada manajemen operator pelabuhan. Tidak juga demikian, karena di dalam kegiatan bongkar maupun kegiatan muat sangat dipengaruhi oleh koordinasi para pihak ya. Dalam hal ini juga yang terpenting adalah para penyedia jasa logistik yang berada di luar pelabuhan untuk berkoordinasi ya, sehingga dapat membantu kinerja daripada manajerial operator pelabuhan setempat. Oke, kita akan lihat pada case study ya. Pada case study ini kalau kita lihat dalam weekend open discussion itu kita langsung pada case study. Jadi nggak usah banyak teori, tapi case study yang kita hadapi saat ini ya, Priuk, Semarang, Tanjung Perak ya, kemudian Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Mas Semarang dibandingkan dengan Priuk, itu kinerjanya terlihat ada perbedaan satu sama lain di dalam pelabuhan itu. Tapi bukan berarti itu kesalahan mutlak dari operator pelabuhan setempat ya. Coba kita lihat pada slide ini. Slide ini menjelaskan bahwa ketika suatu pemanduan itu mulai dilakukan yang disebut dengan pilottage in, maka saat itu kapal akan mulai dihitung masa tambatannya, dimulai dari tanggal berapa gitu ya, dan jam berapa. Nah, pada saat itu seharusnya kegiatan loading sudah bisa berjalan ya, tapi pada kenyataannya kapal itu menunggu truk-truk yang akan masuk di pelabuhan ya. Dan Anda bisa beberapa video yang lalu yang saya sampaikan bahwa perbedaan antara Priok, Semarang, Tanjung Mas dan Surabaya, Tanjung Perak itu terlihat drastis ya. Kenapa mengambil 3 pelabuhan ini? Karena 3 pelabuhan ini digunakan untuk mengukur barometernya Pulau Jawa yang padat akan kawasan industri. Nah, kembali pada slide ini, kapalnya menunggu truk datang. Kemudian karena dia yang tunggu belum datang juga, akhirnya kapal tersebut melakukan perpanjangan masa tambatan ya. Yang tadinya dia perkirakan selesai tanggal berapa, karena banyak menunggu, maka dia melakukan perpanjangan tambatan. Nah, ketika truk itu datang, baru pada masa perpanjangan masa tambatan tersebut dilakukanlah kegiatan bongkar di atas kapal, dan kemudian truk itu keluar dan selesailah kegiatan bongkar muat tersebut. Tapi sebetulnya kegiatan bongkar muat itu berpengaruh kepada antrian kapal berikutnya ya, yang saya sebut dengan domino effect to the queue next vessel gitu ya. Next vessel itu yang sangat berbiaya tinggi juga kalau dia tertunda.
Nah, kemudian selesailah kegiatan penambatan kapal dan bongkar atau muat dalam slide ini ya. Lalu hal ini dihitung masa perpanjangannya itu dari mulai berting awal bertambah dan akhir bertambah. Maka itu termasuk biaya tinggi ya, sehingga ini kita bisa lihat dalam 3 pelabuhan video-video saya sebelumnya menunjukkan bahwa Priok berapa ya, Semarang dengan Tanjung Emasnya berapa, dan Perak dengan di Surabaya dengan Tanjung Perak pelabuhannya itu berapa ya. Nah, dan itu sekali lagi saya tekankan bukan kesalahan murni 100% operator pelabuhan ya. Dan memang pada waktu kita mengungkapkan kesalahan ini ya banyak yang ya kan itu kan memang alatnya rusak atau macam-macam lah. Tapi apapun, kita kalau data ini mau di drill down lebih dalam lagi, kita akan lihat berbagai masalah ya. Ternyata itu memang dipengaruhi oleh misalnya hal-hal di luar pelabuhan, koordinasi ya. Tapi itu bisa, dan tapi apapun itu karena kurang koordinasi ya, kurang lebih demikian. Dan setelah kapal berlayar, pada slide ini kita lihat itu ada prakondisinya, kenapa barang itu tidak sampai di pelabuhan dengan tepat waktu. Karena pada waktu kapal sudah bertambat, kemudian si pemilik kargo yang ada di kapal ini merasa kapalnya sudah bertambat ya, dia tahu, tiba-tiba dia kaget. Nah, saat itu dia melakukan order shipment ya kepada mitra penyedia jasa logistiknya yang biasanya disebut dengan freight forwarder ini, yang kemudian memberikan shipping instruction kepada perusahaan truk agar perusahaan truk itu mulai mengambil kontainer kosongnya di depo mana gitu ya. Kemudian truknya akan ambil kontainer kosong tersebut ya. Dan jarak dari butir 1, 2, dan 3 ini ya tidak ada jaminan apakah kapal itu sudah ada di tambatan atau masih di area Rabu. Tidak ada suatu koordinasi yang solid gitu ya. Bahkan itu dibiarkan secara alamiah, mereka berkoordinasi lewat WhatsApp group, lewat email dan sebagainya. Nah, kembali ke sini, truk ambil empty container, kemudian truknya masuk ke CFS, Container Freight Station, di mana di sini dilakukan kegiatan stuffing, yaitu memasukkan kargo-kargo ke dalam kontainer. Nah, di sini waktu mulai kegiatan stuffing juga ada permasalahan lain, yaitu kontainer yang akan diisikan oleh kargo-kargo itu juga menunggu kargo-kargo yang lain yang masuk ke CFS gitu. Dan kalau ini terlalu lama ya sangat mempengaruhi bahwa kontainer itu bisa masuk ke pelabuhan tepat waktu. Nah, ketika selesai kegiatan stuffing, truk keluar CFS, truk akan masuk ke pelabuhan, di mana perjalanan dari CFS ke pelabuhan juga tidak luput dari kepadatan lalu lintas di jalan ya. Nah, ketika truk gate in pelabuhan itu sendiri dari butir 1 sampai butir 9 itu udah high cost ya. Nah, waktu truk masuk ya, kemudian truk itu di kontainer dimasukkan ke atas dimuat di atas kapal, dan kapal itu berangkat, maka jumlah yang dari 1, 2, 3 sampai 9 di luar pelabuhan itu plus masa pertambahan, masa tambatan ya udah lebih-lebih dari high cost. Dan bukan hanya itu, mempengaruhi efek domino dari kapal yang disandarnya. Nah, kita lihat di sini tadi efek dominonya, di sini juga kapalnya menunggu lama gitu ya. Nah, jadi di luar pelabuhan sana, tempat melakukan kegiatan stuffing dan pelabuhan muatnya juga dipengaruhi oleh waktu, durasi waktu, jarak, dan banyak kepadatan lalu lintas dan sebagainya, sehingga kapal itu bisa masuk pelabuhan dengan tidak bisa tepat waktu ya. Dulu waktu dalam pertanyaan saya secara wawancara langsung dengan beberapa penyedia jasa logistik, baik itu lewat forum discussion maupun secara face to face, saya dapati mereka udah selesai kok, udah cepet kok, loh kok tidak bisa bicara terang-terangan ya. Nah, ketika saya selama 7 bulan dari Januari sampai Agustus, 8 bulan ya, saya tarik datanya dan saya pelajari gitu ya, loh ternyata banyak terjadi ratusan kali terjadi
perpanjangan masa tambatan kapal, dan kapal pindah itu juga oleh karena yang belakang kapal itu marah-marah, kapalnya terpaksa dilabuhkan. Itu juga ribuan kali terjadinya ya. Nah, kita lihat sini. Nah, ini tentang slide yang menjelaskan bahwa tadi yaitu kapal masuk, kemudian mulai bertambat, kemudian mulai muat. Tapi dalam kasus ini yang belakang ini yaitu kapal yang berlabuh itu marah-marah karena dia bilang, yuk jangan melakukan perpanjangan masa tambatan karena saya lebih siap di sini. Jadi lebih baik yuk ini aja lah, pindah ke area labuh. Nah, waktu dia pindah ke area labuh yang disebut dengan vessel berthing movement atau kegiatan pergerakan kapal di area berthing, maka dia mengajukan pindah kapal dari tambat ke labuh, dan itu juga berbiaya juga ya. Nah, berbiayanya ini juga sama ya, berapa lama dia bertambat. Nah, sehingga waktu dia kapal sudah jalan ke area labuh, berapa lama di area labuh ya kita juga unpredictable, tidak bisa diramal. Nah, ketika kapal itu berikutnya dari area labuh masuk ke area tambat, nah saat itu memang benar dia nunggu truknya itu tidak lama gitu ya, atau mungkin truknya sudah masuk dan dia tinggal naikkan kontainernya, manajemen operator pelabuhan atau terminal langsung naikkan di atas kapal dan selesai gitu ya. Jadi di dalam hal ini yang berbiaya tinggi adalah kapal tadi, yaitu ketika dia mengajukan pindah area dari dermaga tambat ke area labuh. Nah, setelah itu kapal itu berangkat. Nah, jadi banyak permasalahan yang kita lihat mereka para pihak ya. Saya sebut para pihak, sekali lagi para pihak. Jadi bukan hanya operator pelabuhan, bukan hanya regulator pelabuhan, bukan hanya juga port community, tapi para pihak. Dan itu ada banyak pihak yang terlibat. Nah, untuk mengenal para pihak ini saya ulang lagi dalam satu slide ini bahwa pelabuhan itu ada otoritas pelabuhan, ada bandar, ada bea cukai, ada karantina, ada kantor kesehatan pelabuhan, ada imigrasi. Dan ini disebut dengan sebagai port regulator. Kemudian ada BUMN operator pelabuhan, ada UPT dan UPP Kemenhub sendiri mengelola pelabuhan, ada pelabuhan swasta. Dan ini disebut dengan port operator. Jadi regulator port dengan operator port itu berbeda ya. Sekalipun BUMN operator, tapi dia tidak bisa dikategorikan sebagai regulator, tapi dia dikategorikan sebagai operator. Maksud daripada ini supaya orang mengerti kepada siapa saya harus berkoordinasi ya, dan bagaimana mereka berkomunikasi. Nah, jangan lupa bahwa tidak hanya regulator dan operator, ada lagi yang disebut dengan port community ya. Di beberapa negara lain, nanti di lain kesempatan saya jelaskan, mereka sudah memetakan port community itu ya, sudah memetakan sehingga koordinasi jadi lebih solid, dwelling time turun, biaya logistik turun dan sebagainya. Nah, di port community itu ada shipping line, agen pelayaran, ada MKL, ekspedisi muatan kapal laut, ada perusahaan bongkar muat PBM, ada freight forwarder, ada PPJK atau perusahaan perantara jasa kepabeanan, ada perusahaan truk, ada eksportir, ada importir, ada original cargo owner. Dan setiap kali kesalahan koordinasi di sini yang tidak handal, tidak solid, yang menanggung biayanya ini adalah original cargo owner. Dan itu original cargo owner itu dia membangun sumber ekonomi di sekitar pelabuhan. Itu upayanya selalu ingin menekan biaya-biaya ya. Nah, kalau kita tidak selesaikan permasalahan ini, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu investasi baru dari investor baru yang ingin membangun sumber-sumber ekonomi di sekitar pelabuhan? Ya, sulit ya. Nah, ini mereka membentuk satu domain ya, port regulator, port operator membentuk satu domain, port community juga satu domain. Tapi kalau Anda lihat di sini ada irisan-irisan antara port regulator dengan port operator, irisan antara port regulator dengan port community, irisan antara port operator dengan port community. Ya, irisan-irisan ini yang membuat konvergensi di mana
tidak terlihat, tidak diketahui, diabaikan, tidak peduli, sehingga koordinasinya berbiaya tinggi. Kemudian dari irisan-irisan ini, karena ini peer to peer ya, ini point to point, port operator ke community, port regulator ke community, port regulator ke port operator, ya itu juga tidak menyelesaikan masalah ya. Dari 20 tahun pandangan pengamatan saya, mereka pikir ini host to host atau hanya host to host, tapi itu ada banyak ya. Lalu akhir-akhir ini timbul, kalau gitu harus ada yang merah di sini ya, yang mereka sebut suatu pengaturan logistik nasional yang dikelola secara nasional. Ya kita lihat aja. Oke. Apapun yang di sini bisa berakibat besar ya, berefek domino dari awal sampai, sehingga biaya-biaya detention dan demurrage itu, dwelling time itu, percepatan kapal dan barang itu menjadi tinggi ya. Dan akhirnya berpengaruh oleh cost production, sehingga manufaktur waktu mengolah bahan baku raw materialnya menjadi finished good, barang jadi, itu tidak bisa bersaing di pasar gitu, karena harganya jadi tinggi. Nah, sekali lagi bahwa ini bukan salah daripada satu pihak saja, tidak. Yaitu dalam hal ini, sekalipun itu diukur di pelabuhan, bukan berarti kesalahan operator pelabuhan setempat, tapi kesalahan atau ketidakhandalan para pihak yang terkait ya, yang saling berefek domino satu sama lain. Oke. Kita lihat di sini case tadi bahwa port regulator itu, lalu orang berpikir harus ada sistem ya, mereka bilang national single window, dijadikan satu pintu ya, national single window. Kemudian karena itu dibangun oleh Bea Cukai, Kementerian Perhubungan juga tidak mau kalah, dibangunlah namanya InnoPortNet ya. Nah, Kementerian Perdagangan juga nggak mau kalah, bangunlah InnoTrade. Nah, udah dibangunlah itu sistem. Tapi di domain yang lain yang disebut dengan port operator, mereka juga tidak mau kalah. Mereka bikin adanya terminal operating system DOS, adanya marine operating system MOS, marine operating system layanan kapal, labuh, tambang dan sebagainya. Ya, kemudian mereka juga ada enterprise resources planning, sehingga mengelola keuangan, laporan rugi laba dan sebagainya terkait dengan resourcesnya yang ada. Nah, tapi di dunia port community sebenarnya sebelum ini jalan, ketika sistem ini di port regulator, mereka sudah punya duluan ya, jauh hari sebelumnya, yang disebut dengan shipping line punya sendiri, forwarder punya sendiri, tracking punya sendiri, warehouse punya sendiri, importer punya sendiri, eksportir punya sendiri, bahkan original cargo owner punya sendiri. Dan mereka secara antar pulau atau antar negara sudah juga terhubung ya secara online. Mitra-mitra mereka dari pelabuhan asal, pelabuhan tujuan sudah terhubung sudah lama sebelum adanya InnoPortNet, InnoTrade, INSW dan sebagainya ya. Nah, kembali pada sistem ini, mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak berkoordinasi satu sama lain ya. Orang yang juga tidak berkoordinasi, arogansi ya, apalagi kita mengharapkan adanya suatu integrasi antara sistem. Nah, pada pengamatan 20 tahun yang lalu, operator pelabuhan merasa dia harus melayani port community, lalu dia bangun semacam sistem yang berbasis web, melakukan request di situ dan melakukan pembayaran di situ yang warna coklat ini ya. Kemudian disadari ketika sudah terhubung tapi belum juga maksimum. Misalnya ketika barang itu keluar ternyata harus ada izin dari port regulator, dalam hal ini Bea Cukai ya. Maka sistem yang ada di port operator itu diintegrasikan ya kepada national single window ya, dan juga terhadap InnoPortNet, misalnya rencana pengoperasian kapal dan sebagainya. Tapi upaya port operator tadi untuk melakukan peer to peer dengan port community juga tidak mau kalah dari segi regulator ya. InnoPortNet bikin DO online ya, INSW mau coba menjadikan bahwa mereka juga bisa melayani selain kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses kepabeanan, padahal pelabuhan kita jumlahnya itu 1961 ya, yang dikelola oleh pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri itu 300 something ya. Jadi ada kurang lebih ribuan pelabuhan yang tidak memiliki proses custom. Nah,
Lalu mungkin sudah disadari, lalu ketiganya, saya melihat sih bukan ketiganya, port regulator dan port operator ya, dengan beberapa inisiasi dari asosiasi merasakan perlunya adanya satu piramida ya, piramida logistik yang mengatur yang warna merah di dalam itu ya, pengelolaan logistik dengan gaya kenegaraan gitu ya, kita lihat gitu ya. Nah, inilah studi kasus yang terjadi bahwa sistemnya itu belum terhubung ya, sudah host to host ya, tapi masih belum menyelesaikan permasalahan koordinasi sebagaimana yang saya maksudkan pada slide sebelumnya. Oke, saya kira itu dulu yang dapat saya gambarkan ya, bahwa itu yang menjadi inti pada waktu kita bicara pada weekend open discussion Jumat 4 September yang lalu. Terima kasih.